Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore semuanya. Siang. Siang Bapak. Siang Bapak. Siang Bapak. Ya, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas kita ataupun aktivitas hari-hari kita dengan lancar dan dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Jibni ilman warzuqni birahmatika ya arhamar. Doa sudah kita panjatkan. Semoga dengan doa yang kita panjatkan barusan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita di dalam mencari ilmu pada hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Bapak akan mengecek siapa yang tidak masuk hari ini. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Hadir. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran yang inti atau materi yang akan kita pelajari hari ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yaitu, di mana tujuan yang pertama, siswa dapat menyebutkan Asmaul Husna, Al-Mu'mid, dan artinya. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan Asmaul Husna, Al-Qayyum, dan artinya. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan Asmaul Husna, Al-Ahad, dan artinya. Yang kelima atau yang terakhir, siswa mampu menghafal Asmaul Husna, Al-Mu'mid, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dalam aktivitas zikir maupun dalam berdoa. Baik. Yang pertama, yaitu siswa dapat menyebutkan Asmaul Husna dan Al-Mu'mid. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Hayyu. Yang ketiga, Asmaul Husna Al-Qayyum. Yang keempat, Al-Husna Al-Ahad. Dan yang kelima, yaitu mampu menghafal Asmaul Husna keempat tersebut. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai dan akan kita laksanakan pada hari ini. Sebelum ke materi, Bapak akan berikan dulu post test. Ayo, siapa yang tahu pengertian dari Asmaul Husna? Saya Pak. Saya juga Nah. saya tahu Pak. Saya Ya. tahu Pak. Saya Apa? Ya, betul sekali. Arti atau pengertian dari Asmaul Husna yaitu adalah nama-nama Allah yang baik. Nah, di sini ada materi yang pertama yaitu Al-Mu'mid. Artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mematikan. Yang kedua, Al-Hayyu. Yang artinya Maha hidup. Yang ketiga, Al-Qayyum. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berdiri sendiri. Yang keempat, Al-Ahad. Artinya bahwa Allah itu Maha Esa atau satu. Mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Mu'mid. Untuk Asmaul Husna Al-Mu'mid ini, di mana Al-Mu'mid ini artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mematikan. Contoh ada pertanyaan seperti ini. Kapan manusia disebut mati? Sebagai kita menjawab, ketika nyawa telah berpisah dengan jasadnya. Lalu apakah nyawa itu? Jika ada, bertempat di mana? Wujudnya apa? Kapan berpisahnya? Pertanyaan-pertanyaan di atas tidak bisa kita jawab, kecuali bahwa kita yakin dalam diri manusia masih bisa hidup terdapat nyawa. Dan nyawa itu suatu saat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa mencabutnya. Dan Allah lah Al-Mu'mid yang Maha Mematikan. Nah, di sini juga ada firman Allah dalam surat An-Najm ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim.
wa annahu huwa amata wa ahya. Kata Allah, sesungguhnya dialah yang mematikan dan yang menghidupkan. Nah, ini salah satu dalil bahwa Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Mu'mit. Jadi begini realitanya. Dalam kehidupan sehari-hari, 1001 cara manusia menuju kepada kematian. Jadi, ada yang disebabkan karena sakit, ada pula yang disebabkan karena kecelakaan, berjuta-juta jenis penyakit, dan beribu-ribu jenis kecelakaan, baik di laut, di udara, maupun di daratan. Berjuta-juta sebab orang mati, tapi hanya satu yang namanya mati, yaitu ketika ajal telah tiba dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jatuhkan kepada siapa yang Dia kehendakinya. Nah, jadi pada intinya, anak-anakku, yang namanya kematian itu tetap hanya Allah lah yang tahu. Jadi tidak ada manusia yang tahu kapan mati. Jangankan kita sebagai makhluk ciptaannya atau sebagai manusia. Malaikat Israil pun tidak tahu kapan kita akan dinyambut nyawa dan kita akan mati. Jadi kematian itu tidak ada yang sanggup atau memajukannya. Oh, misalkan Ananda Husna, saya pingin meninggalnya 1000 tahun lagi, misalkan. Atau Ananda Epan, misalkan. Saya pingin seminggu lagi karena sudah bosan hidup di dunia, misalkan. Ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Hanya Allah lah yang mempunyai kewenangan dalam hal tersebut. Yang kedua yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Maha Hidup. Jadi Allah Maha Hidup. Zat yang Maha Hidup, Dia senantiasa ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu hidup, kekal, dan tidak akan pernah mati ataupun tidak akan pernah rusak. Jadi berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya seperti kita manusia, hewan, tumbuhan, setan, jin, bahkan malaikat pun akan mengalami yang namanya kematian. Nah, jadi hanya Allah lah yang hidup kekal abadi dan tidak akan pernah meninggal, tidak akan pernah mati. Apa buktinya bahwa Allah itu Maha Hidup? Nah, di sini ada surat Al-Imran ayat 2 yang menjelaskan bahwa Allah itu Maha Hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Shadaqallahul azim. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, jadi Allah itu Tuhan yang Maha Hidup. Setiap yang hidup adalah makhluknya, hanya Allah lah yang kekal abadi. Jadi Allah itu hidupnya itu terus-menerus mengurus makhluknya, mengurus alam dunia ini beserta isinya. Tentu kehidupan kita pun tidak lepas dari yang namanya diurus oleh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita masih bisa bernapas, menghirup udara segar. Misalkan Pak Husna tadi ya, ketika bangun tidur, ya, Anda Husna bisa menghirup udara. Nah, terus bisa makan yang enak-enak, bisa tidur, bisa beristirahat dengan nyenyak. Bisa renang. Ya, tentu ini berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat Allah yang Maha Hidup. Jadi harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa, dengan cara beribadah yang baik, dengan rajin beribadah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Contohnya seperti ngaji, bisa ngaji habis maghrib atau duhur atau sore maupun malam, ya. Baca Al-Quran dan yang lainnya, dan beramal saleh tentunya kepada setiap manusia dan untuk diri kita sendiri. Nah, itu sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberi kehidupan, bukti bahwa Allah itu Maha Hidup. Yang Sami?
ketiga yaitu Al-Asmaul Husna Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum ini artinya Allah Subhanahu wa taala Maha berdiri sendiri. Mungkin kita bertanya, bagaimana Allah itu berdiri? Apakah dengan kakinya ataukah bagaimana? Maka ataupun maksud dari Allah Maha berdiri sendiri adalah mengurus segala perkara atau urusan makhluknya. Dialah yang berdiri sendiri, agung sifatnya dan tidak memerlukan apapun dari makhluknya. Nah, makna yang kedua berarti menegakkan bumi, langit, dan segala makhluk yang ada di antara keduanya. Allah lah yang mengadakannya dan menolongnya, serta menyiapkan bagi segala sesuatu yang membuatnya makhluk tetap ada di bumi. Baikannya dan tegaknya, dialah yang maha kaya dari semua makhluk secara mutlak ataupun tidak memerlukan makhluk yang lainnya. Dan merekalah yang berhajat kepadanya secara mutlak. Jadi, tentu kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari diberi kenikmatan dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu tidak akan lepas dari namanya nikmat ataupun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita selalu berdoa setiap hari, selalu bersyukur setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu bertanya, apakah dari pagi ketika kalian bangun tidur sampai hari ini sudah mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lupa Pak, tadi lupa. Oh, kenapa lupa, Nana Husna? Lupa, Pak. Hilap lagi, lupa lagi. Baik. Nah, besok lagi ya. Ya, Jangan lupa Saya bahwa mah baca Pak, bersyukur dengan Iya. membaca bangun tidur ya Pak ya. iya, bagus. Sama nggak itu. Pak bagus begitu? Ya, boleh. baik. Dilanjutkan yaitu Asmaul Husna yang keempat. Asmaul Husna yang keempat itu adalah Asmaul Husna Al-Ahad. Artinya bahwa Allah itu Maha Esa atau satu. Jadi Allah tidak mempunyai anak dan Allah tidak mempunyai orang tua, apalagi adik dan kakaknya. Sini kan Ananda Jainal punya kakak atau punya saudara ya. Nah, dengan Allah Subhanahu wa taala itu berbeda ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai orang tua, tidak mempunyai kakak ataupun saudara. Nah, bukti adanya kehidupan yang berjalan dengan teratur. Itu adalah satu bukti bahwa Allah mempunyai sifat Al-Ahad. Jadi kita Tuhan lebih dari satu. Jika Allah lebih dari satu, maka kehidupan dunia ini akan sangat kacau. Karena apa? Antara Tuhan yang satu atau antara Allah yang satu dengan Allah yang lainnya berbeda keinginan dengan Allah yang lainnya. Adapun dengan Tuhan yang lain. Misalkan contohnya tadi ketika berangkat dari rumah pergi ke sekolah, misalkan karena rumahnya Ananda Husna ini sama Ananda Romi sama Ananda Epan, ya, rumahnya berdekatan. Ketika berangkat ke sekolah, berjalan kaki misalkan, tiba-tiba jalan bertiga sambil berbincang. Nanti setelah pulang sekolah, kita bermain layang-layang lah. Kata Ananda Husna, nanti pulang sekolah lebih baik kita main bola. Terus kata Ananda Romi, jangan capek, lebih baik kita main game aja misalkan. Nah, itu kan mempunyai hal yang berbeda-beda, pasti akan tidak sampai. Jadi kita tidak bisa membayangkan seumpama Tuhan lebih dari satu ataupun seandainya Allah lebih dari satu. Kata Allah yang pertama, mungkin alam dunia ini akan menciptakan bentuknya bulat. Terus kata Allah yang lainnya, atau Tuhan yang lainnya, aku akan buat atau menciptakan alam dunia ini segi empat.
Ada yang bulat seperti cilok dan ada yang segi empat. Ya. Disitulah ya. Ataupun contoh yang lainnya. Kata Allah yang satu, nah, aku ingin matahari terbit dari sebelah timur. Kata Allah yang satu lagi, atau kata Tuhan yang satu lagi, aku akan menciptakan matahari yang akan terbit dari sebelah barat. Nah, disitulah jadi sebuah kejadian yang tidak akan teratur ataupun yang akan kacau. Dunia ini Pak, kalau Bapak, Tuhan saya mau atau tanya, Allah lebih dari Bapak. satu. Nah, gimana Nanda? Itu kenapa teman saya Pak yang Kristen kok Tuhannya ada 3, Bapak? Gimana itu? Nah, itu kembali lagi kepada keyakinan ya. Nanti tadi sudah dijelaskan sama Bapak di Al-Ahad ya. Mau yang keempat ya, bahwa bayangkan tadi jika ada Tuhannya 4, maka dunia ini akan kacau ya. Misalkan barusan kata Berantem ya Pak ya, Tuhannya berantem ya. ya, bisa seperti itu. Kalau ada Tuhannya bisa lebih, misalkan Banyak. Tuhan saya mah lihat mataharinya berada di terbitnya dari sebelah utara. Kamu Tuhan kamu mah terbit mataharinya berada dari sebelah selatan. Mendingan punya saya tuh, lihat Tuhan saya mah timbul atau terbit mataharinya dari sebelah timur misalkan ya. Nah, maka dunia ini akan kacau ya. Baik anak-anakku sekalian, nah, itu adalah mengenai materi Asmaul Husna, Al-Mu'mid, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, untuk Pak. selanjutnya, nah kalian sudah disiapkan di meja kalian ya. Tersedia kertas HPS yang berisi tentang contoh perilaku atau kejadian yang tepat sesuai Al-Mu'mid, Asmaul Husna Al-Hayyu, Asmaul Husna Al-Qayyum, dan Asmaul Husna Al-Ahad. Nah, sekarang kalian duduknya silakan bersama kelompok yang sudah Bapak tentukan. Kelompoknya yang biasa ya, Pak? Nah, Ya. Asik. nah, kan di sana sudah terdapat ya di tiap ketua kelompoknya. Alim sareng Pak Husna, Abi Alim sareng Pak Husna Alim. Kenapa Nanda? Kurnaon, sedang abi. Salah itu Ya. Pak. Salah. Cara mantuan, paus namanya. Terus? Sok icik nyariranya, Paknya. Yang Ya. calik wae. Terus. Ya. Nah, jangan ribut ya Mending- anak-anak. mending Paus abi- nama sok Nah. menyalira. Kedah diseselan helaku Bapak, Pak. Pahus eta. Ujang Husna mah ada sok itu, Pak. Ya. Permisi wae, Ya. Lanjut ya. Iya, Tak. Nah, sekarang Ya, kalian siap, sudah duduk siap. di kelompok masing-masingnya. Nah, di sana sudah terdapat Udah. selembar kertas HPS yang telah diisi atau ada tulisan mengenai contoh-contoh sikap yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Mu'mid, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Ya. Silakan kalian bekerja sama ya dengan kelompoknya untuk memasangkan dengan tempat antara nama dengan artinya secara tepat. Iya, Bapak beri Pak. waktu 5 menit ya untuk memasangkan dengan tepat antara nama dan Ya. artinya secara tepat. Ya. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Udah, Pak. Pak. Udah, Bapak. Oke. Beres. Pak. Nah, Pak, silakan Jawaban aku sekarang dicontek sama Epan. Nanda Evan menyontek. Jalan-jalan wae, Pak Epan mah. Ya, Nyontek, Pak. ya. Baik. Nah, kalau sudah selesai semuanya, silakan berurutan dari mulai kelompok 1 dulu ya, yang maju ke depan untuk memaparkan hasil kelompoknya. Nah,
Gak Silakan. mau Pak, isi. Kelompok Takut, satu. takut. Maju ke depan. Saya, Pak. Ya. Baik. Bagus, sudah sangat tepat dalam pengerjaannya. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Baik. Baik, anak-anakku sekalian. Pembelajaran hari ini sudah selesai kita laksanakan. Nah, kita bisa simpulkan bahwa yang sudah kita pelajari hari ini tentang Asmaul Husna ada 4. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Mu'min, yang artinya Ayo. Matematika. Yang kedua, Ayo. Ayo. artinya Ayo. Al-Qayyum, artinya Maha berdiri. Allah selalu bersyukur. Ya. Yang keempat, Asmaul Husna Al-Ahad. Allah Esa Satu. untuk supaya kita bisa mengamalkannya pelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Jadi Pak. kita bisa melaksanakan doa kita atau zikir kita disertai dengan membaca Asmaul Husna. Nah, jadi itu bagus ya anak-anak. Baik, Bapak akan bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui makna dari Asmaul Husna Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad? Jadi Bagus. tahu, Pak. Ya. Saya tahu, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tahu. Alhamdulillah jadi Tahu Pak bahwa semuanya akan mati Pak kecuali Allah. Ya, pinter, Ananda Ujang. Tepuk tangan. Baik, anak-anak. Untuk pembelajaran tadi apa lupa ya. Nah, mungkin ini yang pengerjaan mengenai LKPD. Nah, isi nama kelas, mata pelajaran, hari dan tanggal ya. Mungkin itu anak-anak sekalian untuk pembelajaran hari ini. Untuk materi berikutnya atau di pertemuan berikutnya, nah, yaitu mengenai membuat tulisan yang indah atau kaligrafi mengenai Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, kalian persiapkan ya untuk pertemuan berikutnya. Ya, Ya, Pak. 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 Nah, mungkin Kan itu nanti kaligrafinya di itu ya, di buku gambar ya. ya Pakai krayon ya Bapak ya mewarnainya. boleh pakai krayon, Boleh pakai cat, Pak. pensil warna, cat apa? Air ya? Nah, Apian. Ya, tembok. ya kalau saya kalau cat Ya, tembok kenapa tuh? kalau cat tembok atau cat nodrop buat Bapak saja ya. Oh iya. Cat rumah ya. Oke deh, Pak, nanti dikirim. Ya, Pak, persiapkan ya. Iya, Pak. Ya, Mungkin Pak. itu anak-anakku sekalian untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan ucapan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik.